ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu hadirin, para wali murid, kaum muslimin secara umumnya, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Orang beriman itu setiap dia bangun di pagi hari, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari kenikmatan yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Dan kenikmatan yang paling besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, yaitu kenikmatan masih diberikan hidayah untuk mendengarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat Bapak Ibu. Kelezatan menuntut ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan kelezatan dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dalam masalah agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, bukan sekedar berilman, tapi juga berilmu. Beberapa derajat dari orang-orang yang tidak berilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia tercinta, manusia terindah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang telah mengajarkan halal haramnya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang telah mencontohkan akhlak yang paling mulia kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keagungan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Muhammad, sungguh engkau berada pada akhlak yang paling mulia sekali. Dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tanda kebaikan kasih sayang Allah kepada orang yang beriman, Allah membuat dia mengerti dengan urusan agama. Ini ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Tanda Allah cinta dengan kita, tanda Allah memberikan rahmat kepada kita, Allah membuat kita haus dengan ilmu agama. Kita tidak pernah merasa cukup dengan ilmu agama. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dia dengan urusan agamanya. Baik kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, para orang tua murid, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan belajar bersama-sama tentang keistimewaan nasihat Luqman Al-Hakim. Saking istimewanya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan nama Luqman Al-Hakim beserta nasihatnya di dalam Al-Quran. Itu saking istimewanya. Kalau kita ingin membaca penjelasan para ulama, di Al-Quran itu hanya ada dua urusan. Di Al-Quran hanya ada dua urusan. Urusan yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji tentang orang-orang saleh. Allah sebutkan nama-nama mereka. Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Musa, dan para nabi dan para rasul yang lainnya. Orang yang terbaik di permukaan bumi, Allah cantumkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Termasuk Luqman Al-Hakim.
Padahal dia bukan seorang nabi, Luqman Al-Hakim. Dan urusan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan namanya orang-orang munafik, orang-orang kufar yang tidak beriman kepada agama Allah Subhanahu wa taala, disebutin namanya. Seperti Fir'aun, seperti Qarun, dan Allah abadikan namanya di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Berarti Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan adanya nama Luqman Al-Hakim di dalam Al-Quran, Allah abadikan namanya, nasihatnya, itu menunjukkan Allah memuliakan Luqman Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum kita masuk kepada nasihat-nasihat beliau yang sangat luar biasa, kita akan melihat dulu siapa Luqman Al-Hakim ini. Karena kita nggak mungkin cinta kepada seseorang, tidak mungkin peduli kepada seseorang, sampai kita tahu siapa Luqman Al-Hakim ini. Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menyebutkan tentang beberapa biografi beliau. Yang pertama, Luqman Al-Hakim ini ulama berbeda pandangan. Apakah dia seorang nabi atau dia hanya cuma orang soleh? Ulama beda pandangan tuh. Tetapi pendapat yang paling terkuat, Luqman Al-Hakim rahimahullah itu adalah seorang yang soleh dan dia bukan seorang nabi. Luqman Al-Hakim, dia bukan seorang nabi, tapi dia seorang yang soleh yang hidup di masanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Luqman Al-Hakim rahimahullahu ta'ala, beliau disebutkan lahir di dua tempat. Ulama berbeda pandangan, ada yang mengatakan di Habasyah dan ada yang mengatakan di Sudan. Namun pendapat yang paling kuat mengatakan di Sudan. Ya. Beliau seorang yang datang dari negeri Afrika, Ethiopia di antaranya. Bahkan disebutkan dalam beberapa literatur sejarah, Luqman Al-Hakim ini fisiknya tidak seperti manusia indah pada umumnya. Itu fisik Luqman Al-Hakim. Disebutkan kulitnya tebal, kemudian ya mukanya tidak seperti manusia indah pada umumnya. Tetapi dalam Islam jemaah, Allah tidak memuliakan manusia dari bentuk tubuh dan harta. Jangan pernah menilai seseorang dari harta dan bentuk tubuh. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya sangat luar biasa, Allah abadikan namanya dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya ini akan kita bagi menjadi dua sesi insyaallah. Ini kajian yang pertama, dan insyaallah kita akan bahas pada kajian yang berikutnya tentang kelanjutan nasihat Luqman Al-Hakim. Secara umum, nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya Allah sebutkan di dalam surat Luqman, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ke ayat yang ke-19. Ya. Mulai dari ayat 12 sampai ke ayat ke-19. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan dulu ayatnya. Kita mulai saja dari ayat yang ke-13 karena di situ ya langsung masuk pada nasihatnya. Silakan bagi yang ada mushaf untuk membuka mushafnya di rumah karena kita akan membaca surat Luqman dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ini ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walaqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah, kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Anishkur lillah. Dan kami perintahkan kepada Luqman al-Hakim agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, yang ridha dengan segala pemberian Allah, maka sesungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang tidak bersyukur, yang tidak merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, alias kufur nikmat, sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Ini belum masuk nasihat yang pertama. Ini masih pembukaan dalam nasihat Luqman al-Hakim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqman al-Hakim rahimahullahu taala, Allah anugerahkan kepada beliau al-hikmah. Hikmah ini ada 3 tafsir di antara para ulama. Yang pertama, Luqman al-Hakim diberikan ilmu dan amal dan keistiqamahan. Jadi Luqman al-Hakim ini, apa yang dia sampaikan kepada manusia, apa yang dia dakwahkan kepada manusia, dia orang yang paling pertama mengamalkannya. Jadi antara ilmu dengan amal selaras, jamaah. Kadang-kadang kita ini suka nasihatin orang. Ya termasuk saya ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari sifat-sifat orang-orang munafik. Di antara nikmat terbesar kepada Luqman al-Hakim, dia diberikan ilmu dan dia diberikan kemampuan bisa mengamalkan ilmu. Ini yang pertama, makna hikmah. Kemudian yang kedua, makna hikmah dari Luqman al-Hakim rahimahullah. Luqman al-Hakim, saking bijaksananya dia, setiap kemungkaran yang dia lihat, dia orang yang paling pandai bagaimana melihat kondisi yang paling tepat. Ketika dia menasihati seseorang, kalau seandainya dengan menegaskan, dengan ketegasan, mendapatkan manfaat, dia tegas. Itu Luqman al-Hakim. Namun kalau seandainya sebuah perkara, dengan disampaikan lemah lembut, dengan kasih sayang, ternyata dampaknya lebih bermanfaat, maka dia memakai cara kelemah lembutan. Jadi, kita ini kalau punya ilmu jamaah, kita masih juga harus punya ilmu bagaimana cara menyampaikan ilmu. Itu penting. Yang namanya orang berilmu itu, dia punya ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia pun pandai menyampaikannya kepada manusia. Itu makna yang kedua. Dan makna yang ketiga, Luqman al-Hakim rahimahullah, dia diberikan pemahaman agama yang sahih. Itu hikmah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Luqman al-Hakim agar dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, yang namanya syukur itu pondasi dalam masalah keimanan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersyukur kepada Allah, itu manfaatnya itu bukan kembali kepada Allah, kembali kepada diri kita. Walaupun seluruh manusia bersyukur kepada Allah, memuja Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemuliaan Allah tidak akan bertambah karena ketaatan kita kepadanya. Karena Allah sudah mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah firmankan dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum." Wahai anak Adam, kata Allah, kalau seandainya seluruh kalian dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dari kalangan jin dan manusia, semua mereka menyembah Allah. Semua mereka beribadah kepada Allah. Bahkan ibadah mereka itu seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mazada ala dzalika mulki syai'a. Sesungguhnya ketakwaan kalian kepada Allah tidak pernah menambahkan kemuliaan Allah. Enggak pengaruh. Mau kita bersyukur sama Allah, mau kita kufur kepada Allah, Allah tidak pengaruh. Pengaruhnya kepada diri kita. Begitu juga sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seluruh manusia berbuat dosa kepada Allah, dosa manusia itu tidak pernah mengurangi sedikit pun kemuliaannya Allah. Karena Allah Maha Kaya, jemaah. Allah tidak pernah butuh dengan ibadah kita. Tetapi kita yang sangat membutuhkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an agar Luqman Al-Hakim itu dia bersyukur kepada Allah. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-13. Di sini baru masuk kita kepada nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya tercinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dhulmun 'adzim. Wa idh qala Luqman li ibnihi. Ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya tercinta. Siapa yang tidak cinta kepada anak? Siapa di antara kita yang tidak cinta kepada anak-anak kita? Setiap kita berharap kelak anak yang kita lahirkan, anak yang kita besarkan, besok bisa memberikan ampunan dengan doa-doa mereka dengan izin Allah. Apa kata Luqman kepada anaknya? Wa huwa ya'idhuhu. Dan Luqman Al-Hakim memberikan pelajaran kepada anaknya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang ayah, seorang ibu harus punya waktu untuk mengajarkan agama sama anaknya. Ingat Bapak Ibu sekalian. Ustaz, anak saya sudah sekolah. Iya, dia sekolah, dia tetap sekolah. Tetapi kewajiban kita sebagai orang tua terus. Luqman Al-Hakim menyediakan waktu khusus untuk menyampaikan agama kepada anaknya. Dan yang pertama kali Luqman Al-Hakim sampaikan kepada anaknya, jemaah. Ya bunai, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah. Jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Jangan pernah engkau meninggalkan Allah. Wahai anakku tercinta, jangan pernah engkau menjauhkan dirimu dari Allah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu, sesungguhnya menyembah kepada selain Allah itu, kezaliman yang paling besar di permukaan bumi. Kalau kita bicara sistem pendidikan untuk anak, saya mengatakan demi Allah, tidak ada sistem pendidikan yang paling terbaik kecuali sistem pendidikan yang diajarkan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Kenapa jamaah? Karena sistem pendidikan itu Allah langsung sebutkan dalam Al-Quran. Kita nggak butuh dengan teori-teori barat. Yang kita butuhkan adalah kitabullah. Maka nasihat yang pertama Luqman Al-Hakim sampaikan, wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah. Sebelum kita mengenalkan anak kita kepada masalah adab, masalah cita-cita, apalagi masalah matematika, fisika, yang pertama sekali kenalkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan dia dengan penciptanya Allah. Di sini saya berbicara bukan hanya anak kecil ya. Kita berbicara nasihat seorang ayah kepada anaknya baik ketika masih kecil atau ketika sudah dewasa sang anak ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa nasihat yang pertama itu adalah jangan berbuat syirik? Karena perbuatan syirik itu dosa yang paling besar.
Dan ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi punya keyakinan syirik, neraka jahanam selama-lamanya. Antum harus yakin dengan itu. Akidah ahlu sunnah mengatakan ketika seseorang meninggal dunia dalam kondisi keyakinan syirik, dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya, kecuali dia bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau berbuat syirik kepada Allah, maka batallah seluruh amal-amal solehmu. Perhatikan ini. Kalau kita sayang sama anak kita, kalau kita cinta kepada anak kita, kita ingin mereka itu sukses bukan hanya di dunia, Bapak Ibu. Kita ingin anak kita juga sukses besok di akhirat. Itu kesuksesan yang sebenarnya. Kita nggak perlu bangga ketika kita melihat sebagian manusia, mereka diberikan kelimpahan harta, tapi mereka nggak kenal sama agama. Agama itu nomor satu, segala-galanya agama. Karena kita hidup di permukaan bumi untuk mengabdi kepada Allah. Dan ketika anak kita tidak mengerti masalah syirik, tidak faham dengan tauhid, maka dikhawatirkan ibadahnya jatuh kepada kesyirikan. Dan Ana sering sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Nabi Yakub alaihissalam, itu sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengumpulkan anak dan istrinya. Nabi Yakub mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di." Kalau besok ayah meninggal dunia, wahai anakku, wahai istriku, apa yang kalian sembah setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawaku? Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita perlu bahas sedikit yang berkaitan dengan masalah syirik ini. Sedikit saja. Syirik dalam Islam itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar ini membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Itu syirik besar. Seseorang yang menyembah berhala, seseorang yang menyembah patung, seseorang yang datang kepada dukun dan percaya dengan dukun, itu syirik besar. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yakul." Barang siapa yang datang kepada seorang dukun dan membenarkan apa kata dukun itu, maka dia telah kufur dari agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syirik besar. Maka jangan biasakan anak-anak kita itu menonton film-film yang berbau kesyirikan. Jangan biasakan Bapak Ibu. Ini ada film ya, bisa menciptakan segala sesuatu. Ada film kartun, dari semua kantongnya keluar semua benda. Subhanallah ya. Ada lagi kartun yang penyembahan kepada berhala. Hati-hati. Hati-hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya syirik kecil. Ini namanya riya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji kalian dengan sifat riya. Sifat riya ini hati-hati. Jangan sampai kita itu beramal soleh agar kita dipuji sama orang, agar kita mendapatkan apresiasi dari orang. Setiap amal kebaikan, bismillah karena Allah. Bismillah karena akhirat. Itu cara yang paling terbaik menjaga semangat dalam kehidupan. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan masalah kesyirikan kepada para sahabat, Rasulullah itu benar-benar menghilangkan kesyirikan dari akar-akarnya. Rasulullah SAW. Kita lihat ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggal dunia, di akhir-akhir beliau mau meninggal dunia, di antara wasiat terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat apa? Wahai para sahabatku, la taj'alu qabri masajidan.
Wahai para sahabatku, jangan kalian menjadikan kuburku sebagai masjid-masjid yang disembah. Akidah ditanamkan kepada para sahabat. Begitu juga di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengajarkan penanaman akidah kepada Ibnu Abbas. Jadi jangan kita kira Bapak Ibu, kalau anak itu masih SD, mereka nggak ngerti dengan pemahaman akidah. Justru ketika dia masih kecil, itu cara yang paling terbaik untuk menanamkan akidah yang benar kepada anak kita. Ketika mereka masih kecil. Karena fitrah mereka masih benar. Hati mereka masih bersih. Dan alangkah banyaknya orang tua yang tidak mengerti dengan masalah itu. Terkadang kita sebagai orang tua, justru kita yang merusak akidah anak kita. Terkadang kita sebagai orang tua, justru kita yang membuat anak kita jauh dari Al-Quran. Kita sendiri sebagai orang tua. Maka kita bertaubat kepada Allah. Kita minta kepada Allah keistiqamahan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas? Masih kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil, kalau engkau menjaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Ini diajarkan nggak di sekolah-sekolah kita? Kalimat-kalimat seperti ini. Itu kalimat Nabi ucapkan kepada anak kecil. Ya gulam, wahai anakku, kalau kamu jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu menjaga syariat-syariat Allah, kamu mengerjakan sholat, kamu berbuat baik kepada orang tuamu, kamu sering membaca Al-Quran, Allah akan menjaga kamu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anakku tercinta, kalau seandainya seluruh manusia ingin memberikan bahaya sama kamu, nak, kalau besok ayah meninggal dunia, walaupun ayah sudah tidak ada, Allah akan jaga kamu, nak. Itu seorang ayah bahasakan sama anaknya, Bapak Ibu. Nak, kamu jangan takut, nak. Kalau besok ayah meninggal dunia, ibu sudah tidak ada lagi, kamu harus tetap percaya dengan Islam, nak. Kamu boleh punya cita-cita tinggi menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi pengusaha sukses, nak. Tetapi kamu jangan pernah tinggalkan sholat, ya, nak. Itu wajib, Bapak Ibu. Kalau kita ingin berjumpa dengan anak kita besok di surga, kita ingin berjumpa dengan mereka besok di hari akhirat, maka dari sekarang kita mengumpulkan bekal untuk mengajarkan agama-agama kepada anak kita. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat yang pertama. Setelah Luqman Al-Hakim menyampaikan masalah akidah, ya, baru masuk kepada masalah pergaulan. Makanya jangan dibalik, ya. Jangan kita nyuruh anak kita sopan sama orang, tapi dia nggak ngerti sopan sama Allah. Orang terbalik sekarang. Diajarkan cara adab, cara makan, cara minum. Ini benar, bagus. Tetapi jangan pernah lupa. Yang nomor satu, menanamkan dia harus menyembah hanya kepada Allah. Dia harus sholat. Dia harus mengadukan urusannya hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia. Nasihat yang kedua, ya, setelah masalah kesyirikan, Luqman Al-Hakim di ayat yang ke-14. Luqman menyuruh anaknya untuk berbuat baik kepada orang tua. Semua kita di sini statusnya ada yang sebagai orang tua, ada yang sebagai seorang anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassayna al-insana biwalidayhi.
Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ini juga nasihat untuk kita sebagai seorang anak. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sesungguhnya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wa fisaluhu fi amaini. Dan ibunya telah menyapihnya selama 2 tahun. Anishkurli. Bersyukurlah kalian kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa waliwalidayka ilayyal masir. Dan bersyukurlah kalian kepada kedua orang tua kalian, kepada akulah kalian dikembalikan. Jadi Luqman Al-Hakim setelah memberikan nasihat jangan berbuat syirik kepada anaknya, Luqman masuk pada masalah pergaulan. Yang ditanamkan Luqman Al-Hakim pertama kali agar dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita ingin punya anak yang soleh, jangan pernah berhenti memohon kepada Allah. Dan kita tidak tahu Bapak Ibu. Terkadang mungkin sekarang anak kita nakal. Anak kita mungkin prestasi di sekolahnya tidak sebagus teman-temannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan sebagai orang tua kita pesimis. Betapa banyak orang yang saya kenal, bahkan diri saya sendiri. Dan para ulama terdahulu menceritakan kepada kita, dalam kitab-kitab mereka, banyak orang di masa kecilnya itu nggak soleh-soleh amat. Bahkan sebagian mereka itu mantan pencuri. Fudail bin Iyad rahimahullah. Seorang ulama besar. Yang ketika di masa mudanya dia banyak mengambil harta orang. Fudail bin Iyad. Tetapi ketika dia bertaubat kepada Allah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya dan di akhir hayatnya dia menjadi seorang ulama besar. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah pesimis untuk mendoakan anak kita walaupun sekarang anak kita masih nakal. Entah mungkin anak SD, entah SMP atau SMA atau kuliah. Orang tua tetap yakin dia sama Allah. Tetap dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bakti sama orang tua ini jangan dianggap remeh ya. Karena perintah berbakti kepada orang tua di dalam Al-Qur'an Allah sandingkan dengan perintah mentauhidkan Allah. Jangan dianggap remeh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk menyembah kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Allah yang suruh kita bakti sama ayah kita. Allah yang menyuruh kita berbakti kepada ibu kita. Bakti sama orang tua. Dan kita ajarkan anak kita sejak kecil bakti sama kita. Kalau kita mendapatkan anak kita ngomong kasar sama kita, tegur mereka. Jangan didiamkan. Jangan biasakan anak kita itu bisa teriak depan kita. Gak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan sifat orang-orang yang beriman, Allah mengatakan, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Kalau salah seorang dari orang tua kalian sudah tua, entah ibunya, entah ayahnya sudah tua, maka jangan pernah kalian membentak ayah ibu kalian. Dan jangan pernah mengucapkan uff. Uff-nya nggak boleh, jemaah. Kalau dalam bahasa saya, bahasa Sumatera, mendoceh. Nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Nak, tolong ambilkan ibu gelas. Ah, mama nih, nyuruh-nyuruh aja. Kalau antum dengan anak antum ngomong seperti itu, panggil, dudukkan, nasihatin. Jangan terbiasa. Jangan terbiasa kita itu membiarkan anak kita ngomong tidak sopan sama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang ibu itu nggak main-main, jemaah. Seorang ibu kalau dia mengangkat tangannya di waktu malam, dia bangun sholat malam, dia khusyuk, dia tulus berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa seorang ibu.
Allah kabulkan doa seorang ayah yang saleh dan salehah. Wahai para ibu, jangan pernah mendoakan anak-anak kalian. Wahai para ayah, jangan pernah berhenti berputus asa mencari rezeki yang halal untuk anak-anak kalian. Karena sesungguhnya rezeki yang halal itu akan berefek kepada iman anak kita dan keluarga kita. Wahai para ibu, bimbinglah anak-anak kita itu untuk dekat dengan Al-Quran. Untuk cinta dengan sholat. Dan kita harus menjadi contoh sebagai orang tua dalam masalah itu. Maka yang kedua, nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang tercinta, berbakti kepada orang tua. Nah, bakti sama orang tua ini jemaah yang dimuliakan Allah, baik ketika orang tua itu masih hidup, atau orang tua sudah meninggal dunia. Kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, bakti kita mendoakan sebanyak-banyaknya. Sampai kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, kalau seandainya kalian tahu betapa besar manfaat seorang anak yang mendoakan ibunya, ayahnya yang sudah meninggal dunia, niscaya kalian akan sering berdoa untuk mereka. Doakan mereka diberikan nikmat kubur. Doakan mereka agar diluaskan rahmat Allah kepada mereka. Itu kalau mereka sudah meninggal dunia. Dan yang kedua, kalau mereka sudah meninggal dunia, kita sebagai anak menjalin hubungan baik dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Itu cara bakti kita. Kepada tante kita, kepada kakak ibu kita, kepada bibi ibu kita. Yang ada hubungan mahram dengan mereka, jalin hubungan baik kepada mereka. Dan kalau mereka masih hidup, berbaktilah semaksimal mungkin kepada mereka. Jemaah yang Allah muliakan. Ada anak karena ingin mencari dunia, mungkin pergi ke luar negeri untuk mencari dunia, mencari profesi. Sehingga dia meninggalkan ayah ibunya sampai puluhan tahun. Dan bahkan sebagian anak menghabiskan waktu demi sibuk dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang Allah muliakan, uang itu bisa kita cari. Uang bisa kita cari, ya. Tetapi yang tidak bisa kita cari kalau orang tua kita sudah meninggal dunia adalah ridho mereka. Kalau kita punya orang tua sekarang yang masih hidup, baik masih sehat ataupun sudah sakit, sabar. Berbakti kepada keduanya. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Baik, itu nasihat yang kedua secara umum kita jelaskan pada pertemuan ini. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Luqman Al-Hakim, yang ajibnya, yang bagusnya, ketika beliau menyuruh anaknya berbakti kepada orang tua, kepada dirinya, Luqman Al-Hakim memberikan kriteria. Bakti yang seperti apa? Apakah setiap orang tua memerintahkan kita harus patuh sama orang tua? Apakah setiap perintah ayah kita harus kita patuh sama dia? Kalau enggak kita durhaka. Ternyata dalam Islam ada kriterianya seperti apa kepatuhan kepada orang tua. Di ayat yang ke-15 dari surat Luqman, sambungannya. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah. Nah, ini kalau kita punya orang tua, dia maksa kita meninggalkan Islam. Atau kita punya orang tua, dia menyuruh kita mempersekutukan Allah. Nyuruh kita datang kepada dukun. Nyuruh kita minta kepada peramal. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fala tuti'huma. Tidak boleh kalian patuh kepada keduanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, perintah orang tua
wajib kita taat dan patuh selama tidak menyelisihi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Kalau ada orang tua kita nyuruh kita makan riba, kita nggak boleh. Kita nggak boleh patuh kepada mereka. Dan ketika kita tidak patuh kepada mereka, itu bukan namanya durhaka. Karena orang tua menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Atau mungkin di masa sekarang, ada seorang anak mungkin kerja di tempat riba. Atau mungkin penghasilannya penghasilan yang haram. Dan sang anak dapat hidayah. Yang tadinya dia tidak berjilbab, kemudian dia mau berjilbab. Tapi dengan syarat dia dikeluarkan dari kantornya. Kalau kamu pakai jilbab, kamu nggak bisa kerja di sini, kata bosnya. Kata orang tua, nak nggak apa-apa. Yang penting kamu sholat, yang penting kamu baik sama orang, walaupun nggak berjilbab nggak apa-apa. Tapi sang anak mau berjilbab misalnya. Akhirnya sang anak memutuskan keluar dari tempat kerjanya dan orang tuanya marah sama dia. Marahnya orang tua kepada dia itu bukan durhaka sama orang tua. Karena orang tua menyuruh sang anak berbuat dosa kepada Allah. Ini yang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan dalam kehidupan mereka. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam, Bapak Ibu, orang tuanya teriak-teriak. Kamu masuk agama Muhammad, kamu masuk Islam, apakah kamu nggak sayang sama ibu? Kalau kamu tidak keluar dari agama Nabi Muhammad, ibu akan berhenti makan selama 3 hari. Diancam Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mempertahankan keimanannya. Dan dia mengatakan, wahai ibuku tercinta, kalau engkau punya 1000 nyawa, dan aku melihat nyawamu itu keluar satu persatu, aku tidak pernah meninggalkan agama tauhid ini. Aku tidak akan pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Allah itu zat yang maha lembut. Allah itu zat yang maha besar ampunannya. Walaupun kita tidak boleh taat kepada orang tua yang menyuruh kita berbuat dosa, datang perintah berikutnya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tua kamu kafir, walaupun orang tua kamu membenci kamu, kamu tetap harus bergaul dengan mereka dengan cara yang paling terbaik. Tetap. Walaupun kita punya orang tua suka mukul kita, suka zolimi kita, kita sebagai seorang anak tetap wajib berbakti kepada mereka. Tetap dalam Islam. Tetap dalam Islam. Maka dalam Islam, kalau ada seorang ayah membunuh anaknya, ayahnya nggak boleh dikisos. Itu pendapat kata para ulama. Seorang ayah membunuh anaknya, maka sang ayah tidak boleh dikisos. Tidak boleh dibunuh lagi sang ayah ini. Karena anaknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan selama hidup di dunia. Berarti besok di hari akhirat Allah tanyakan kepada kita semua yang telah kita kerjakan di dunia. Mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Mulai dari hal yang kita tahu dan orang tidak tahu. Semua Allah tanyakan semua di hari kiamat. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil nasihat yang paling terakhir. Nasihat yang terakhir. Setelah Luqman Al-Hakim menyampaikan berbuat baik kepada orang tua, datang pelajaran berikutnya menanamkan kepada si anak, wahai anakku, kalau kamu berbuat sesuatu, pasti dibalas. Pasti ada ganjarannya. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, pasti Allah balas dengan perbuatan baik yang lebih bagus.
lebih mulia, lebih besar. Dan kalau kamu berbuat keburukan dalam kehidupanmu, Allah pasti memberikan hukuman kepadamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-16? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu seberat biji sawi yang berada di dalam batu atau di atas langit." Ini sebelumnya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sedikit penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Luqman Al-Hakim rahimahullahu taala setelah menjelaskan tentang masalah perbuatan baik kepada orang tua, maka beliau menanamkan berikutnya kepada anaknya tentang segala ganjaran itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surat Luqman ayat yang berikutnya. Sebentar jemaah. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang mukmin dia juga mengajarkan kepada anaknya walaupun dia berbuat baik sebesar biji sawi, itu akan Allah hitung di hari kiamat. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah." Dan besok di hari kiamat kami letakkan timbangan yang paling adil. Fala tudlamu nafsun syai'a. Maka di hari itu tidak ada manusia yang dizolimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Dan barang siapa yang pernah berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, kami datangkan pahalanya di hari kiamat. Dan barang siapa yang berbuat dosa walaupun sebesar biji zarrah, kami datangkan hukumannya di hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, jangan pernah menyepelekan dosa sekecil apapun. Sebagaimana kita jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Perbuatan baik sekecil jangan pernah kita remehkan. Dan apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang mulia, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah remehkan. Ada orang berbuat baik kepada kita, walaupun menurut kita nggak terlalu besar kebaikannya. Jangan pernah kita remehkan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun seseorang itu memberikan wajah yang ceria, senyuman yang baik kepada kalian, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Maka ajarkan kepada anak-anak kita untuk berbuat kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-16, Luqman Al-Hakim mengatakan, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Dan Luqman berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya jika ada perbuatan sebesar biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ganjarannya untukmu. Innallaha latifun khabir." Sesungguhnya Allah Maha halus, Maha lembut, lagi Maha mengetahui. Nah, berarti di sini kalau di sistem pendidikan kita jabarkan, tanamkan kepada anak, dia tidak pernah sendirian. Ingat itu. Tanamkan kepada anak, kamu tidak pernah sendirian. Kalau kamu mengerjakan soal ujian, Allah melihat kamu, nak. Tanamkan kepada anak kita yang sudah besar, wahai anakku, kamu sudah besar. Kalau kamu berbuat zina, walaupun nggak ada orang yang lihat, Allah melihat kamu. Dan di sini kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya, walaupun perbuatan itu
kamu sembunyikan di dalam batu, atau kamu sembunyikan di langit, atau kamu sembunyikan di dalam bumi, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan seseorang. Makanya, kalau ada anak-anak yang suka nyontek, ya namanya anak-anak gitu, yang suka mungkin curang dalam ujian, ya. Memang benar mereka anak-anak, tetapi terkadang ada anak-anak yang sudah ditanamkan sama orang tua, kamu jangan nyontek. Allah melihat kamu, nak. Kalau kamu jujur, Allah akan bantu kamu mengerjakan soal ujian. Ini diantara nasihat kepada seorang anak. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ghassana falaysa minna, bukanlah dari golongan kami orang yang curang dalam urusan kalian. Dalam urusan dia curang, maka bukan dari golongan kami. Maka tanamkan kepada anak kita sifat jujur. Sifat jujur. Termasuk orang tua harus jujur kepada anak dan gurunya. Karena beberapa kesempatan saya mendapatkan informasi, ya. Jadi ada kasus, ya. Ini di sekolah, di beberapa sekolah gitu ya. Jadi ada anak ini belum bisa baca Quran, tetapi gurunya nyuruh ngirimkan rekaman. Pokoknya setiap hari kirimkan rekaman, si anak sudah bisa hafal surat ini. Harus jujur, kata gurunya. Tapi sang anak belum hafal. Akhirnya orang tua yang membuat anak tidak jujur. Orang tua mendiktekan anak, nanti diedit suaranya, akhirnya yang dikirimkan cuma suara anaknya aja. Padahal anaknya belum hafal. Nah, ini walaupun terlihat sepele, anak kita tertanam pada dirinya, berarti nggak apa-apa ya gitu ya. Nggak apa-apa berdusta, nggak apa-apa bohong ya. Lebih baik kita jujur sama anak kita. Nak, kamu belum hafal, kamu harus hafalkan. Berapa kamu mampu, kamu hafalkan ayat ini. Itu dari hal-hal yang paling kecil. Di masalah pendidikan, sekolah misalnya. Maka itu seorang ayah dan seorang ibu, dia mencontohkan kejujuran kepada anak-anaknya. Dalam hal-hal yang paling kecil. Terkadang kita sering mencontohkan kedustaan sama anak kita. Nak, nanti kalau datang tamu bilang ibu nggak ada ya. Nah, ini juga sering gini. Kalau datang tamu bilang ibu nggak ada di rumah. Padahal ibunya di rumah. Nah, ini kita mengajarkan kedustaan sama anak kita. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat yang terakhir insyaallah pada pertemuan ini, ya. Karena nasihat yang kelima dan yang keenam kita akan jabarkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Karena nasihat yang kelima dan keenam ini sangat penting, ya. Karena berkaitan juga dengan masalah salat, masalah amar ma'ruf nahi mungkar, masalah kesabaran, dan masalah kesombongan. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Dan insyaallah jemaah yang Allah muliakan, pengajian kita di Yayasan Abu Fakhri ini kita akan perbanyak insyaallah. Biasa kita mengerjakan hanya 1 bulan sekali, tapi insyaallah ke depannya kita akan buat lebih banyak daripada itu. Kita akan buat lebih sering kita membaca atau dengarkan pengajian. Insyaallah ke depannya kita akan memperbanyak ya pengajian-pengajian di sekolah kita secara online di masa sekarang. Dan semoga itu bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keikhlasan. Dan semoga kita sebagai orang tua bisa mendidik anak kita dengan kasih sayang. Bisa mendidik anak kita dengan kasih sayangnya dan ilmunya agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hati kita daripada kita punya seorang anak yang berbakti kepada kita. Seorang anak yang kelak mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Anak itu aset kita, Bapak Ibu. Kalau kita punya anak, anak itu adalah pahala yang masih bisa mengalir kalau kita sudah meninggal dunia. Maka jangan sia-siakan mereka. Didiklah mereka dengan cara yang paling terindah dan tanamkan kepada mereka kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, falyatafaddal mashkura. Ya, jazakumullah khair katsiran, jazakallah khair.
Al-Ustadz Yofin Abu Hamam Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau telah memaparkan kajian hari ini yang diantara kesimpulannya beliau menjelaskan sosok Luqman Al-Hakim yang merupakan sosok laki-laki yang soleh yang sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran, dan juga bagaimana nasihat Luqman Al-Hakim yang diantaranya la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, dan juga untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Ikhwani wa akhwatuna rahimani wa rahimakumullah. Tafadhal, sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para mustami semua. Untuk Ikhwan tafadhal boleh menyalakan mic-nya dan menanyakan langsung kepada Ustadz ataupun bisa melalui chat. Sebaliknya untuk akhwat atau ummahat, tafadhal untuk membuat pertanyaan ditulis saja melalui chat. Silakan. Afwan Ustadz, ini ada pertanyaan ini ya. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga. Ana Rahmat Abu Salman dari Pekanbaru. Wah, Masya Allah. Abu Salman dari Pekanbaru ini selalu mengikuti kajian Ustadz. Mohon nasihatnya, apakah ada doa yang dianjurkan agar anak memiliki akhlak terpuji dan terhindar dari akhlak tercela? Mungkin kita bahas satu pertanyaan dulu Ustadz ya. Nah. Ya, tafadhol Ustaz untuk membahas atau menjawab pertanyaan dari Abu Salman. Barakallahu fiik ya. Ini pertanyaan yang bagus ya. Apakah ada doa untuk anak agar mereka itu punya akhlak yang mulia? Kalau kita bahas akhlak yang mulia, harus terbayang di kita akhlak mulia itu bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga akhlak yang mulia itu akhlak bagaimana dia beribadah kepada Allah. Bagaimana dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah. Ada banyak doa yang bisa kita ambil dari Al-Quranul Karim. Ya. Di Al-Quran itu ada banyak sekali doa untuk anak-anak. Pertama dalam surat Al-Furqan ayat 38. Karena kalau kita bicara masalah doa, yang paling terbaik doa itu diambil dari doanya para nabi dan para rasul. Dan biasanya doa para nabi dan para rasul itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Doa Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu yang pertama. Ya. Al-Furqan ayat 38. Wahai Rabbku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik. Thayyiban. Anak yang baik. Baik agamanya, baik ilmunya, baik akhlaknya, baik hatinya. Diminta oleh Nabi Zakaria alaihissalam, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa-doa kami. Kemudian juga di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim ayat ke-40. Ya, itu boleh kita baca. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku. Ya, bukan sekedar anak, termasuk anak cucu. Orang-orang yang tetap mendirikan salat, perkenankanlah doaku. Itu juga bisa, ya. Lebih spesifik dari masalah salat. Juga dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ayat 74. Doa yang sering mungkin kita sudah hafalkan, tapi mungkin kita belum menghayati isi doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati kami. Maknanya apa? Kalau anak sudah menjadi penyejuk hati kita, berarti dia anak yang baik, anak yang soleh. Karena hanya anak yang soleh yang bisa menyejukkan hati ayah dan ibu. Na'udzubillah ya, kalau kita punya anak, baru 1 minggu dapat informasi ditangkap polisi,
bulan depan ya, mabuk di jalan, naudzubillah. Dan seorang anak yang tidak berbakti sama orang tua, yang tidak berbakti kepada agamanya, tidak pernah bisa menjadi penyejuk untuk ayah dan ibunya. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala, di antara doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74. Nah, ada nggak Ustaz doa-doa yang lain, Ustaz? Ada. Tetapi doa-doa yang lain itu doa-doa yang dibuat oleh manusia, ya. Tetapi tetap saya menganjurkan yang paling terbaik doa yang kita ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Assalamualaikum, Ustaz. Yang ingin Waalaikumsalam. Ustadz, yang ingin saya tanyakan bagaimana jika kita sebagai orang tua sudah berusaha mengajarkan akhlak, Al-Quran, dan tauhid kepada anak. Tetapi anak belum bisa menjalankan ajaran yang saya sampaikan. Selain doa, apa yang dapat saya lakukan, Ustadz? Apa, Ustadz? Setelah ikhtiar dan doa harus bagaimana? Kesimpulannya seperti itu. Bagaimana? Jadi setelah berdoa dan mengajarkan serta mencontohkan kepada anak, apalagi yang harus dilakukan supaya anak mau mengikuti kita dengan cara yang kita contohkan. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Jadi orang tuanya sudah mengajarkan, memberikan contoh, mendoakan, tetapi anak belum bisa menirukan kemauan orang tua. Lalu apalagi yang harus kita lakukan setelah berdoa dan ikhtiar seperti itu? Baik. Barakallahu fiik, ini pertanyaan yang bagus ya. Ketika kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu sudah menasihati anak kita, memberikan yang terbaik untuk anak kita, maka kita bertawakal kepada Allah. Tawakal dan terus, tidak pernah berhenti. Tidak berhenti mengajarkan anak kita dan bersabar. Dan kita percaya dan yakin bahwasanya yang namanya hidayah itu di tangan Allah. Di tangan Allah, Bapak Ibu. Kita sebagus apapun mengajarkan kepada anak, kalau Allah mengatakan anakmu nggak dapat hidayah, nggak dapat. Maka disitulah pentingnya doa seorang ayah dan ibu di waktu dia sholat tahajud. Bangun malam. Minta kepada Allah agar anak kita itu diberikan akhlak yang mulia, patuh sama orang tuanya. Dan itu tidak berhenti, jamaah sekalian. Terus, sabar. Yang namanya mendidik anak itu harus sabar. Maka dalam surat Al-Quran, nanti kita akan angkat bahasannya, di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Nah, ini kalimat menarik ini. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir, dan bersabarlah di atas kesabaran dalam perintah itu. Allah sebutkan sholat ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling susah itu urusan sholat. Urusan sholat. Anak kita SD, SMP disuruh sholat malas. Memang seperti itu fitrah manusia. Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Terus bagaimana caranya Ustadz? Caranya sabar. Setiap bapak ibu bersabar, di situ ada pahala yang tanpa batas. Ingat pahalanya. Jadi yang namanya orang sabar itu dia bukan tidak berbuat, dia berbuat, tapi dia sabar. Orang sabar itu tidak berkeluh kesah, itu dia orang sabar. Yang namanya orang sabar, dia terus berbuat kebaikan, dan dia tidak pernah berputus asa. Itu orang sabar. Sampai kapan sabarnya Ustadz? Sampai ajal menjemput kita. Makanya saya bilang tadi, jangan buru-buru untuk ingin punya anak yang langsung berubah. Nggak bisa, Pak. Ini pengalaman pribadi aja. Saya aja pribadi. Ya. Ini seingat saya Bapak Ibu. Saya itu baru mulai belajar Quran, itu SMP. Itu baru mulai menghafal Quran. Kelas 3 SMP. Itu baru muncul perasaan ingin menghafal Quran. Ingin masuk pondok baru SMP. SD, wah luar biasa bandelnya, Masya Allah.
Antum kalau kenal Ustaz Abdul Hakim Amir Abdad, ya, hafizahullah ta'ala, beliau pernah ceritakan. Ini kita ceritakan sebagai ya faedah untuk kita. Ustaz Abdul Hakim itu beliau cerita, dulu saya waktu kecil paling bandel. Setiap bertamu ke rumah orang, pasti ada gelas yang pecah. Itu si hakim memecahkan gelas kan orang. Bayangin. Tapi lihat sekarang beliau, subhanallah, masya Allah, menjadi seorang da'i, menjadi seorang penulis buku. Abdul Hakim Amin Abdad, hafizahullah ta'ala, guru kita semuanya. Nah, artinya jangan tergesa-gesa. Tetap yakin anak ini dengan izin Allah, dengan usaha kita akan menjadi anak yang saleh, dan kita minta semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah bosan terus mendakwahkan kepada keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jazakallah Ustaz. Fuad, sebelum kita melanjutkan ke chat, tadi Al-Akh Afif Jen angkat tangan ya. Tafadhol Al-Akh Afif Jen barangkali ingin menanyakan langsung kepada Ustaz. Ya, tafadhol. Al-Akh Afif Jen, halo. Baik, kita lanjutkan dulu Ustaz sama pertanyaan chat. Ada pertanyaan. Ya. Apakah sekarang sudah waktu yang tepat untuk mengembalikan anak ke pondok, Ustaz? Karena sekolah yang belum dibuka, kalau di rumah anak mudah futur. Jadi seperti Ustaz, apakah sudah waktunya untuk ke pondok? Karena kalau di rumah anak... Ya, baik. Ya tergantung pondoknya. Ya. Kalau pondoknya sudah menyuruh anak itu kembali, ya harus kembali ke pondok. Ini tergantung pondoknya ya. Kalau ternyata pondok itu sudah membolehkan anak kembali ke pondok, maka segera ke pondok. Karena memang luar biasa. Yang namanya anak pondok, kalau sudah keluar dari pondok, dia merasa bebas. Dan kadang-kadang tergoda dengan HP, tergoda dengan ya game ya. Biasa anak-anak kecil, anak pondok masih muda gitu. Tapi kalau mereka sudah balik ke pondok, mereka kembali lagi semangatnya. Jumpa sama teman-temannya, ngafal Quran lagi, murojaah lagi, waktu mereka maksimal. Nah, itu tergantung pondok. Kalau pondok nyuruh balik, ya balik ke pondok. Nah, bagaimana kalau seandainya Ustadz masih di rumah, Ustadz? Ini tambahan dari saya. Kalau masih di rumah, buatlah rumah itu seperti pondok. Caranya, atur waktu anak kita. Anak kita biasa di pesantren berapa juz ngajinya. Ya, kita sebagai ayah, sebagai ibu, pantau hafalannya. Kan saya sering bilang, kita ini ingin punya anak yang hafal 30 juz. Tapi kita nggak pernah nyuruh mereka ngaji konsisten. Nggak pernah kita. Kita ingin terima hasil aja. Harus ada jeripayah seorang ayah, seorang ibu, apalagi kalau anak masih di rumah. Gitu. Dan anak bilang, jangan sampai anak kita rusak hafalannya gara-gara lingkungan rumah. Anak kita nggak biasa nonton TV, sampai di rumah nonton TV. Apalagi ayahnya nonton bola tengah malam. Masya Allah. Makin kacau hafalan anak kita. Maka anak kita itu adalah emas. Ya. Maka ketika mereka di rumah, tetap mereka boleh bermain. Karena fitrah anak-anak adalah bermain. Tetapi tetap ada target-target yang kita letakkan sama anak kita. Kalau bisa, datangkan guru. Ya. Antarkan mereka mungkin ke rumah-rumah Al-Quran, atau mereka suruh setor sama seorang guru, dan itu berkala waktunya, misal seminggu sekali, setor sama seorang guru. Dan itu sangat membantu untuk hal-hal yang seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Oh ya, ini ada pertanyaan. Wa jazakallah khair Abu Salman. Afwan, untuk rekaman kajian ini bisa dilihat di mana? Ya, untuk rekaman kajian Yayasan Abu Fahri dari bulan kemarin dan sekarang, insya Allah ikhwani wa akhwat fillah semua bisa dibuka di channel SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Sehingga nanti rekaman kajian ini bisa antum buka di channel YouTube SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Ikhwani wa akhwat fillah, barangkali ya masih ada pertanyaan, silakan. Baik Ustadz, sambil nunggu pertanyaan yang lain karena waktu kita masih ada ya.
Ini ada pertanyaan dari anak pribadi, Ustaz, terkait kita para guru dalam merealisasikan wasiat Luqman Al-Hakim. Sebagai contoh, misalkan di wasiat Luqman Al-Hakim yang pertama yaitu la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah. Nah, terkait dengan wasiat ini, kira-kira kalau misalkan dalam bentuk realnya gitu, misalkan dalam pelajaran apapun lah, apakah itu matematika, olahraga, ataupun IPA, dalam bentuk real ya, yang di luar pelajaran PAI, misalkan di luar pelajaran PAI ya, dalam bentuk realnya, bukan bentuk penjelasan secara materi, bukan, tapi dalam bentuk real di lapangan. Kira-kira seperti apa aplikasi dari ayat la tusyrik billah ini, Ustaz? Misalkan antum ambil contoh pelajaran apa gitu. Mau olahraga boleh lah, ke Joka. Antum guru olahraga ya, Masya Allah. Ya, baik gini. Pertama, tergantung di bidang apa. Misal, seorang guru, dia mengajarkan ilmu biologi. Tanam-tanaman misalnya. Ya. Itu bisa sangat memungkinkan memasukkan akidah kepada anak-anak. Karena banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang masalah tanam-tanaman. Misal hadis Nabi SAW, ya, walaupun besok hari kiamat, kalau di tangan kalian ada kurma, tanamlah. Itu satu. Ya. Belum lagi ayat masalah tumbuh-tumbuhan, banyak di dalam Al-Quran. Juga termasuk menanamkan anak-anak ini biji. Kalau kita tanam, dia tumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Bukan kita, tapi Allah yang menumbuhkan anak-anak. Ini kan bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Termasuk dalam semua bidang bisa. Karena Al-Quran ini berbicara dalam semua aspek kehidupan. Ada seorang misalnya ya mengajarkan olahraga, kayak antum olahraga, Masya Allah. Kita lihat bagaimana olahraganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan olahraga? Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan al-mu'minul qawi. Seorang mukmin itu yang kuat, sehat, lebih dicintai Allah minal mu'minid dhaif min kulli khair, dari semua kebaikan. Baik jasadnya kuat dan imannya kuat. Ini bisa kita tanamkan. Nabi perintahkan sama kita anak-anak untuk kita berolahraga. Tujuannya untuk apa? Untuk beribadah sama Allah. Ini Bapak ajarkan senam, misalnya olahraga ini, olahraga itu, misalnya. Ingat tujuannya supaya kalian sehat. Dan kalau kalian sehat, badan kalian bugar, kalian bisa mendekatkan diri sama Allah. Kalian bisa ngaji, kalian bisa sholat yang lama. Banyak cara. Banyak cara. Nah, yang jadi masalah ketika guru umum tidak mengerti dengan agama. Itu jadi masalah. Itu jadi masalah. Maka muncul seorang fisikawan ya sekarang yang sudah nggak tahu apa sudah meninggal atau masih hidup. Stephen Hawking itu. Yang dia tidak bisa berjalan, dia mengatakan Tuhan tuh nggak ada, kata dia. Itu ilmuwan, ahli fisika, dan dia mengatakan Tuhan tidak ada. Ketika dia mengatakan Tuhan tidak ada, demi Allah dia manusia yang paling bodoh di permukaan bumi. Salah. Nah, makanya dalam segala aspek kehidupan bisa kita tanamkan. Misal seorang ya yang mengajarkan ya masalah fisika, mungkin masalah IPA ya, bulan, bintang, matahari. Bahkan dalam surat di kisah Nabi Ibrahim diceritakan tentang masalah perdebatan Ibrahim dengan orang-orang musyrikin, dengan ayahnya sendiri. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ini panjang ayatnya. Ketika mereka melihat bulan, ternyata bulan itu hilang, mereka mengatakan itulah Tuhan kami. Ternyata bulan juga hilang, matahari juga tenggelam. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mengatakan itu semua Allah yang mengaturnya. Itu semua Allah yang mengaturnya. Makanya pentingnya kita itu belajar agama walaupun kita bukan guru agama. Walaupun kita bukan guru agama. Karena belajar agama ini wajib untuk setiap mukmin dan mukminah. Mukmin dan mukminah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Al-Ustaz Yafin Abu Hamam. Alhamdulillah. Barangkali masih ada pertanyaan dari ikhwani wa akhwati fillah rahimahumullah ta'ala. Tafadhol. Masih ada waktu sekitar 14 menit lagi sampai kita jam 11 ya.
Barangkali ada pertanyaan, silakan boleh untuk bertanya langsung dengan mengangkat tangan ataupun dan menyalakan mic ataupun bisa melalui chat. Ya. Ya. Ustadz, Ana sedikit ingin menambahkan Ustadz, ini di luar tema. Ya, apa dulu Ustadz? Bapak Ibu sekalian, kajian kita ini ada yang rutin ada 2 kali, ya, yaitu yang malam Kamis itu umum, itu bahasanya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan diikuti. Itu setiap Kamis ba'da Isya. Kamis ba'da Isya. Nah, yang di pendidikan, yang di sekolah itu biasanya setiap hari Sabtu. Tapi kita akan tambah waktunya. Tapi yang ingin Anda sampaikan di sini, ya, orang tua murid ini kan jumlahnya banyak sebenarnya. Di SD ada 500 orang, dan di SMP ada sekitar mungkin 30 orang. Nah, sepertinya informasi pengajian ini belum sampai semua kepada orang tua murid. Maka saya meminta tolong kepada orang tua murid yang hadir pada kajian ini untuk nanti men-share kajian ini kepada orang tua murid yang lain. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, insya Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, barakallah. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin berizin bertanya, bagaimana cara menyikapi sikap yang apabila ada orang tua yang durhaka, yaitu mereka yang tidak memberikan teladan baik ke anak-anaknya. Jadi bagaimana sikap kita kepada orang tua yang tidak mencontohkan yang baik kepada orang tuanya? Mungkin seperti itu pertanyaan. Kita sebagai apa sekarang? Sebagai anak atau sebagai siapa? Ya, ini sebagai apa ini? Barangkali, oh ya ini dari Umazia ya, guru SMP ini. Sebagai anak, bagaimana sikapnya seperti itu? Ya. Berarti anak SMP ya. Ya, kalau ada seorang anak SMP, ternyata orang tuanya itu memberikan sikap-sikap yang tidak baik kepada anaknya, begitu ya, kepada sang anak. Maka kita nggak mungkin anak kecil nggak mungkin menasehati ibunya. Itu sesuatu yang berat. Nah, itulah gunanya seorang guru sebenarnya. Ketika kita sebagai guru, kita tahu ternyata ada seorang anak yang ada masalah sama orang tuanya. Nah, kita berusaha sebagai guru yang baik untuk menyelesaikan urusan mereka berdua. Kalau itu yang saya lakukan, ya. Kalau seandainya saya mendapatkan seperti, saya akan lakukan seperti itu. Saya akan panggil ayahnya, saya akan panggil anaknya. Diselesaikan di situ. Atau juga dipanggil satu-satu, si ayah dipanggil, si ibu dipanggil, ceritakan tentang permasalahan si anak tadi. Karena anak kalau masih SMP, dia tidak bisa berbuat banyak untuk menasihati orang tua. Nah, perlu ada orang yang lebih tua untuk menyampaikan itu kepada ayah dan ibu ini. Mungkin seorang ustadz, mungkin seorang guru yang mengingatkan tentang kesalahan sang ibu atau kesalahan sang ayah. Nah, itu mungkin sedikit jawaban dari Ana, dan itu tergantung dengan kasus-kasus nanti yang terjadi, ya. Semakin besar kasusnya, semakin perlu itu dibicarakan. Intinya adalah seorang anak kalau dia mendapatkan ibunya berbuat salah, ya anak itu tidak bisa berbuat banyak untuk ibunya. Anak kecil, ya, dia masih butuh sama orang tuanya. Tetapi kalau kita tahu ada kasus itu pada murid kita atau pada teman kita bantu menyelesaikan. Kita bantu untuk menyelesaikan. Karena dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, barang siapa yang menolong seorang mukmin, Allah akan tolong dia besok di hari kiamat. Mulai dari masalah yang paling kecil sampai pada masalah yang paling besar. Begitu mungkin kurang lebih, wallahu a'lam bishawab. Afwan, Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi. Ya. Kasusnya seperti ini. Seorang istri, dia tidak melayani suaminya, baik melayani zohir maupun batin ya. Zohirnya misalkan tidak mencucikan pakaian, memasak, batinnya dan sebagainya gitu. Jadi seorang istri tidak melayani zohir ataupun batin kepada suaminya. Lalu sama anak-anaknya sudah dinasihati, sudah beberapa lama dinasihati sama putra-putrinya. Nah, setelah nasihat berkali-kali, namun si ibunya atau si perempuan tersebut tidak mau sadar juga. Nah, bagaimana nasihat antum terkait hal itu bagi putra-putrinya? Apakah salah jika anak-anaknya setelah menasihati sekian lama, namun tidak ada perubahan, kemudian mendiamkan ibunya karena berbuat seperti itu kepada bapaknya atau suami ibunya tersebut? Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi pahami ya? Ya, baik. Barakallahu fiik.
Ya, bagi seorang istri ketika dia tidak menunaikan kewajiban kepada suaminya, dia berdosa besar. Itu dosa besar. Dan setiap dia tidur dalam kondisi suaminya murka kepadanya, malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Itu difahami dulu. Nah, kemudian ada seorang anak mungkin dia melihat itu dan dia mendiamkan ibunya. Dinasehatin, ibunya nggak berubah, dia mendiamkan ibunya. Apakah sikap ini benar? Ini sikap yang salah. Ini sikap yang batil. Ketika seorang anak mendapatkan ibunya seperti itu, yang pertama yang harus dia lakukan, dia terus menasehati ibunya. Dan terus berbakti sama ibunya. Kenapa? Karena dalam Al-Quranul Karim, seorang ibu yang murtad saja, kafir dari agama Islam, itu tetap kita wajib berbakti sama dia. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kufur. Jadi lebih besar daripada dosa itu. Jadi kalau seorang istri ya tidak menunaikan kewajibannya kepada suaminya, sang anak tetap wajib berbakti sama ibu. Dia nggak boleh mendiamkan ibunya. Durhaka dia sama ibunya, nggak boleh. Dia tetap harus mengingatkan ibunya dengan cara yang paling terbaik. Terus dia mendoakan ibunya. Nah, ini urusannya antara suami dan istri sebenarnya. Nah, ketika suami mendapatkan pasangannya seperti itu, dia nasihatin. Diberikan ketegasan, ya. Karena itu sesuatu yang haram, ya. Bahkan dalam agama Islam, ketika seorang istri tidak mau menunaikan kewajibannya, di situ ada kemudahan untuk talak di sana, jangan main-main gitu. Suami berhak untuk mengucapkan kata cerai, itu bisa saja terjadi gitu. Kalau tidak mau menunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Maka suami menasihati istrinya. Dia tanya kenapa dia berubah, kenapa dia nggak mau mengurus rumah tangga. Tanyakan kepada istri sebagai seorang suami. Adapun sebagai seorang anak, dia tidak boleh mendiamkan ibunya. Dia tetap berbakti sama ibunya sebagaimana pada kondisi normal. Tetap dia bakti sama ibunya. Ibunya nyuruh ke warung, dia ke warung. Ibunya nyuruh ngambilkan gelas, dia ngambil gelas. Tetap bakti sama ibunya. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pertanyaan demi pertanyaan sudah kita bahas dan alhamdulillah waktu pun tinggal beberapa saat lagi kita akan berakhir. Insyaallah. Ya, insyaallah. Dan kami kembali informasikan buat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang ingin kembali mengambil faidah dari kajian kali ini atau kajian sebelumnya terkait dengan baca Al-Quran, tafadhol untuk bisa membuka channel YouTube dari SMP Islam Ar-Rahmah Jakarta. Insya Allah di channel itu kajian kita selama tiap bulanan akan kami upload. Dan juga perlu kami beritahukan, insya Allah ke depannya kajian ini akan kita lebih sering lagi Ustadz ya. Insyaallah. Ya mungkin insya Allah sebulan 2 kali ya insya Allah ya. Nanti kita akan agendakan karena thalabul ilmi itu insya Allah akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Barang siapa yang menempuh jalan dengannya dia menuntut ilmu, insyaallah thariqan ilal jannah, maka insya Allah akan mudahkan kita jalan ke surga. Jazakumullah khairan katsiran kepada ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk join di kajian bulan ini bersama Yayasan Abu Fahri bersama Al-Ustadz Jofin Hafizahullah Ta'ala, wabil khusus kepada Al-Ustadz Jofin Abu Hamam Hafizahullah Ta'ala. Jazakumullah khair katsiran atas keberkahannya memberikan materi buat kita, ilmu buat kita, dan kami dari panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya afwan cidan atas semua kekurangan maupun kesalahan dalam melayani pelaksanaan dari kajian kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan bertemu di kajian berikutnya yang insyaallah akan kami informasikan lagi. Jazakumullah khair katsiran, barakallahu fikum. Semoga Allah menjadikan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz buat kita menjadikan faidah dan bekal kita serta pahala kita yang akan kelak kita
tunai di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Atas nama panitia kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.